Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Nah, untuk hari ini kita belajar kitab Al-Muqaddimatu Al-Jurumiyah yang pengarangnya Li Abi Abdullah Muhammad bin Muhammadin An-Sanhaji atau disingkat Ibnu Jurum. Ibnu Al-Jurum. Gimana sih bawahnya? Ini buku dia nih, Al-Muqaddimah ya. Beda sama yang Al-Muqaddimah gitu, beda ya? Yang kemarin Muyasar lain. Oh ya, kemarin Al-Muyasar ya. Kita nanti belajarnya 3 deh, Muyasar, Mujurumiyah, sama yang dari Ustadz Firanda. Boleh. Okay. Silakan Pak, dibaca Pak. Ini fullnya begini ya, agak kecil kayaknya Pak. Enggak ya? Bisa di zoom dikit nggak Pak? Oh, kalau enggak saya pakai yang tipe ini, yang slide presentation deh. Gede nggak Pak? Lebih enak nih. Oke. Ini aja ya. Ya. Oh ya Allah, sama aja ternyata. Bagusan yang tadi Pak? Hah? Kecil ya? Bagusan yang tadi. Masa sih? Iya. Ini? Iya. Ini di full screen. Full screen ya? Ya bagusan ini. Jauh ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzu al-muraqqabu al-mufidu bil wad'i. Ini seperti minggu lalu udah ya? Ya, apa diulang lagi. Ya. Wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Tadi al-kalamu itu sebuah kalimat itu terdiri merupakan sebuah lafaz yang tersusun dan bermanfaat dalam bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Dan bagian-bagiannya ada 3, yaitu ismun atau mungkin bisa diserangkan sebagai kata benda, wa fi'lun kata kerja, wa harfun dan huruf, ja'ali makna dengan huruf yang bermakna, memiliki makna. Ya. Kalau di Muyasar kemarin harfu al-ma'ani ya. Istilahnya. Kalau ini ja'ali makna. Oke. Lanjut. Fal ismu yu'raf bil khafdi wat tanwin. Dan isim itu bisa dikenali dengan kasrah dan tanwin. Wadukhuli lil alifi wal lami alaihi, dan kemasukan alif dan lam didahului alif lam. Oh ya, didahului oleh alif lam. Oke. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Dan huruf khafdi itu ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba'u, wal kaf, dan lam. Ya, ke bawahnya mungkin bisa di scroll ke bawah Pak, kebaca ketutupan sama ikon-ikon ini. Ikon-ikonnya ya? Enggak, ikon ini apa? Ikon mic, terus end call. Dia nggak bisa scroll ya? Atau langsung pindah halaman ya? Langsung pindah halaman. Nah. Kalau aku baca aja ya. Wa huruful qasami wa hiya al-wawu al-ba'u wa ta'u. Oh iya. Ini salah satu ciri isim yang lain didahului oleh huruf qasam. Wa hiya al-wawu al-ba'u wa ta'u, misalnya wallahi, billahi, tallahi.
Dan itu pasti isim ya. Hmm. Wal fi'lu yuraf biqad wasin wasawfa wa ta'it ta'nis sakinah. Dan fi'lun itu dapat dikenali dengan adanya qad, terus sin, huruf sin, dan huruf saufa, kemudian ta'nis yang sukun. Tak perempuan yang sukun. Iya, ta perempuan yang sukun. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul isim wala dalilul fi'li. Dan huruf itu adalah yang tidak di luar dari tanda-tandanya isim dan fi'lun tadi, tidak masuk di kriteria isim maupun kriteria fi'il. Nah, ini summary-nya ini. Ya, ini Jadi ismin, dalam ism, alamatnya ada al-khafat, al-tanwin, kemudian alif lam, kemudian huruful khafat. Dengan fi'il ada fi'ilun madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kalau fi'il madi alamatnya ta'u ta'nis sakinah, ada ta perempuan. Kalau mudhari didahului oleh sin atau saufa. Kalau amr, nah kalau amr apa nih? Dilalatuhu ala talibi ma'akubulu ya al-mukhatabah. Kira-kira apa? Nggak kebaca, ketutupan di akunnya. Mungkin nomor kita lewat dulu sih, belum kita pelajarin. Harfun, kalau harfun intinya tidak ada ciri-ciri isim atau fi'il. Nah, sekarang kita belajar mengenai babul i'rab. Nah, Pak, baca Pak. Babul i'rab ini mesti dibaca bawahnya juga ya, terakhir tanda di belakangnya. Babul i'rabi. Baca dikit-dikit ya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Salah. Huwa taghyiru awakhiril kalim. I'rab itu dia taghyir Berubahnya berubah akhir dari kalimat, dari kata. Dari kata, betul. Akhir. Gitu ya? Ya. Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, perubahan dari awamil apa nih ya, Ustaz? Karena perbedaan amil yang masuk sebelumnya, sebelum kata itu. Oh, ini kita artinya amil ya. Kalau di Indonesia kan apa ya, Ustaz ya? Amil itu intinya sebuah kata apa ya kalau di Indonesianya ya? Mungkin lebih ke kayak sisipan kali ya. Sisipan sebelum katanya tuh apa, nanti jadi berubah. Tapi itu harus di depan ya, kayak misalnya apa prefix gitu, bukan ya? Iya, kadang-kadang sih nggak bisa selalu langsung dipadankan dengan Indonesia, agak susah sih. Tapi memang biasanya amil itu biasanya sebelumnya. Jadi untuk membedakan amil yang memasuki kata tersebut. Ya. Lafzun au takdirun. Lafzun au takdirun, secara lafaz atau takdiron. Nah, jadi ada yang lafaznya kelihatan, maksudnya nanti kita ketemu ada yang namanya ada doma, ada fathah, ada kasroh kan. Doma itu benar-benar kelihatan gitu. Tapi ada juga nanti yang domanya nggak kelihatan, muqaddar. Misalnya Musa, kan Musa kan nggak bisa Musa Yun. Musa itu kan ismul maksur kan. Nah, itu muqaddaroh dia atau takdiron. Jadi kedudukannya tetap itu marfu, ya kan? Fi mahali raf'in tetap marfu, tapi domanya nggak kelihatan, cuma takdir, cuma muqaddaroh. Oke. Gitu. Berarti baru. Lanjut Pak. Wa aqsamuhu arba'atu dan arba'atun. Wa aqsamuhu arba'atun dan dia ada terdiri dari 4 bagian, i'rab yaitu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Raf'un dhammah bertanda dengan akhir
Doma, Maksudnya harokat doma. nggak bisa dibilang rofun itu doma sih. Oh Pokoknya gitu. namanya i'rab itu ada 4. Rofa, nasab, khafat atau jar dan jazm. Nah, nanti di bawahnya kita bahas detailnya tuh rofa tuh apa, Oh oke. kemudian nasab tuh apa, khafat tuh apa, jazm tuh apa gitu. Gitu. Cuma memang secara default yang pertama yang umumnya kita tahu kan rofa itu doma, Mm-mm. nasab itu fathah, Mm-mm. khafat itu kasroh, jazm sukun. Tapi nggak selalu seperti itu nanti. Oh. Tergantung katanya, tergantung kalimatnya. Mm. Ya, tapi untuk pemula, untuk gampang ingat, mungkin ya nggak apa-apa juga sih kita pakai analogi seperti itu sih. Rofa, doma, nasab, fathah, khafat, jar, kasroh, Mm. jazm, Mm-mm. sukun. Tapi nanti kita mesti tahu juga, mesti ingat kalau ini nggak selalu seperti itu. Mm. Ya, Oke. ya. Terus Pak, Falil asma'i min zalik ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. ya. Eh, ini artinya gimana? Dan untuk penamaan, Dan untuk isim, ini asma ini isim ya? ya isim-isim, maksudnya isim yang apa? Isim-isim jamak gitu maksudnya. Oh, oke, ya. Dan untuk isim-isim, gimana nih ngertinya? Min zalika? Jadi untuk isim, i'rabnya itu ada 4. Bisa rofa, sorry ada 3. Bisa rofa, bisa nasab, bisa khafad, tapi nggak bisa jazm. Oh, oke, gitu cara Ya, ngertinya. Untuk isim itu ada 3 tanda irobnya gitu ya. ya, Rafa, terus nasab sama khafat. ya, khafad Khafat, atau jar ya. ya, khafat atau jar. Oke. Tapi tidak bisa jazm dalam kondisi jazm. Walil Nah, af'ali min zalik, dan kalau ya, untuk bentar fi'il, Pak, itu ada contohnya Pak di atas tuh Pak. Ada contohnya di atas. oh yang atas kiri, Ya, yakhliqullah, yakhluqullahu. yakhluqullahu, Allah menciptakan gitu ya. Nah, itu Allah itu sebagai rofa untuk isim. Yakhluqullahu. Oke. Allahu ya kan. Heeh. Tanda rofanya doma. Ini lan na jazallaha. Lan nu'jizallaha. Lan nu'jizallaha. Ini apa ya artinya nu'jizah? Ini berarti nasab ya. Sorry, lan nu'jizallahu. Itu kan dia fa'il ya. Oh, tapi ada lannya. Oh, ini juga lan nu'jizallahu. Nu'jiza itu artinya apa? Kita buka kamus dulu ya. Ya. Ya mungkin dilewat dulu nanti kita ulang lagi. Oke. Lanjut ya, Pak. Eh, kemudian amana billahi. Ini Amanatnya. khafat ya. Jar. Kemasukan Nah, betul itu hafat amanna billahi billahi. ya, billahi. Lam yuladu walam lam yulad, lam yuladu walam Nah, yuladu. sebelumnya baca dulu Pak walil afal. Oh, masih di bawah ya. Iya, itu contoh fi'il ya. Walil af'ali min zalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Dan Ya. untuk i'rabnya fi'il itu Hmm. dalam bentuk rafa, nasab dan jazm, dan tidak pernah dia dalam uh, khafat. Lam yulad Ya. walam Ya. lam Jadi kalau
fiil tanda i'rabnya ada 3 juga, bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm, tapi nggak bisa khafat, nggak bisa jar. Nah, contohnya tadi lam yalid walam yulad. Nah, kalau Lam ada yalid. jadi kalau ada amilnya ketemu, ada ini yalid ini kan fiil mudhari ya, ketemu lam, nah dia berubah jadi sukun, lam yalid walam yulad. Balik yang lan nu'jiza tadi, itu nunnya itu nun apa namanya? Nun nahnu ya, kami. Jadi kita tidak akan bisa menghalangi Allah. Jadi Allahnya ini nasab, contoh nasabnya sebagai maf'ulun bih, lan nu'jizallaha. Nah, ini kan fi'il mudhari kan, lan nu'jiz. Awalnya kan nu'jizu, tapi karena ketemu amil lan, dia berubah jadi nasab. Lan nu'jizallaha. Gitu. Nah, Allahnya tadi dikoreksi jadi hu gara-gara dianggap maf'ul. Maf'ulun bih dia. Allah maf'ulun bih. Nasab. Jadi nasab ya, lan nu'jizallaha. Oh, sekarang nih berarti yang di lan nu'jiza ini contoh terhadap fiilnya ya, bukan contoh terhadap isim ya. Jadi di sini ada dua, yang Allahnya yang isim nasab, nu'jizanya itu fiil yang nasab. Fiil yang nasab tapi karena ada lan. Karena ada lan. Coba dari awal, yakhluqullahu, Allah menciptakan. Yakhluqu berarti i'rab fiil yang rofa, benar nggak? Yakhluqu. Iya. Allahu i'rab isim yang rofa. Ya kan? Lan nu'jizallaha. Nah, nu'jiza berarti i'rab fiil yang nasab karena sebelumnya ada lan. Allah karena dia kedudukannya sebagai maf'ulun bi, tanda isim sebagai nasab. Tandanya nasab. Kemudian yang amanna billahi, nabillahi ini ciri isim yang khafat billahi. Kemudian yang terakhir lam yalid wa lam yulad. Nah, ini ciri fiil yang jazm. Pak, ini kalau misalnya dari contoh kalimat-kalimat ini yang disebut amil tuh yang mananya ya, Pak? Amilnya tuh lan. Misalnya lan nu'jizallaha. Ketemu amil lan, makanya berubah. Awalnya kan secara default itu kan dia harusnya kan marfu doma kan. Ini jadi nasab dia, jadi lan. Oh, berarti di sini lan sama lam. Lam itu juga amil ya? Lam itu juga amil. Jadi amil itu bisa muncul, bisa nggak ada. Kalau dia nggak ada, biasanya secara default dia marfu ya kan. Nah, tapi kalau ketemu alif, kalau yalid ini kalau tanpa lam itu dia yalidu ya? iya betul, lam yalidu betul. Yalidu. Betul. Kalau yang belakangnya yulad yuladu ya? Ya, tapi kan dia ada lam juga jadi yulad. Iya. Ini kan fi'lun majhul kan, fi'il pasif. Ya. Jadi kalau saya sih gampangnya kalau di belakangnya nggak ada amil, secara default itu pasti marfu lah. Kalau untuk fi'il ya? Untuk fi'il, untuk kalau misalnya isim, secara default juga biasanya marfu. Misalnya kalau di depan jadi mubtada ya kan, atau mungkin jadi fa'il. Secara default kalau nggak ada apa-apa tuh pasti marfu, pasti doma. Nah, kalau marfu kan kita ingatnya doma, walaupun nanti kan nanti ada yang lain-lain selain doma ya. Iya ya. Belum sampai sabar berarti. Ya, intinya diapalin itu aja Pak. Pokoknya untuk isim tanda i'rabnya rofa, nasab, jar atau khafat. Nah, fi'il juga 3 sama, rofa, bisa nasab, bisa jazm, tapi dia nggak bisa khafat gitu, nggak bisa jar. Jadi perlu diingat apa namanya, untuk isim pasti nggak bisa jazm. Iya. Nggak ada nama isim jazm kan. Kemudian untuk fi'il pasti nggak bisa kasroh. Pasti nggak pernah kasroh gitu ya. Walaupun ada amil tertentu gitu ya, nggak akan pernah mungkin fi'il kasroh ya. Nggak akan ada. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Ya.
Babu ma'rifata alamat. Babu ma'rifati. Ini Iya. mudhafun ilaih. Oh ya, babu ma'rifati alamatil i'rabi. Hmm. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatun wal wawu wal a Ad-dhammatu. al Ad-dhammatu. ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Hmm. Eh, untuk rofa ada 4 tanda. Betul. Dhammah, terus ada waw, ada alif, dan ada nun. Ya. Ya kan. Untuk rofa kan ada 4, ada doma, ada waw, ada alif, ada nun. Nah, yang pertama kan doma. Jadi kita pertama kali ingat pertama doma. Misalnya tadi Muhammadun misalnya. Tapi kan bukan selalu doma. Ada lagi yang lainnya ternyata ada waw, ada alif, ada nun. Nah, nanti dibahas satu-satu Pak. Coba. Pak Ahmad doma tuh. Waduh, anak-anak nih. Sebentar ya, Nat. Oke, lanjut ya. Fa'ammat dhammatu fatakunu alamatul lirraf'i. Alamatan. Oh ya. Fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'. Mawadi'an. Fil ismul mufradi wal jam'i taksir wal jam'it taksiri wal jam'il muannasi salim wal fi'lil mudhari'il allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fa'ammat doma, ini ngatain fa'amma ini, dan apabila dan adapun doma maka akan menjadi alamat. Tanda-tanda rofaknya ada 4. Betul. Pada isim mufrad. Nah, itu coba Pak baca contohnya di atas, Pak. Ja'at. Isim mufrad. Ini ya, ja'at tolibu. Nah, isim mufrad yang mana, Pak? At-tolibu. Ya, at-tolibu. Nah, ini doma kan? Iya. Ja'at tolibu. Nah. Marfu karena dia sebagai apa? Sebagai fa'il ya. Ya nantilah kita bahas fa'il atau apa. Intinya tolibu itu isim mufrad marfu, tandanya domah gitu sebentar ya. Ya berarti ini amilnya adalah kondisi fiilnya. Amilnya lebih ke karena kondisinya sebagai fa'il dia. Oh, lebih karena sebagai kondisi subjek. Ya, Oke, terus contoh yang jamak taksir, jamak taksir. Iya, jamak taksir. Ini ja'at tulabu. Tulabu, betul. Tulabu kan murid-murid ya? Iya, jamak. Atau para pelajar. Nah, ini juga domah, tandanya juga domah. Ya, terus Pak. Jam wa jam'i muannasi salim. Ya. Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Ja'at thalibatu. Ya, ja'at thalibatu. Pelajar perempuan itu datang. Ja'at thalibatu. Ya. Pelajar perempuan ini thalibat jamak kayak. Ya. Jamak muannas salim ya kan. Awalnya kan thalibatu pakai tamar buto kan. Nah, jadi jamak muannas salim jadi thalibatu. Wal fi'lu mudhari dan fi'il mudhari yang ini intinya pokoknya fi'il mudhari yang enggak diadalui apapun gitu. Fi'il mudhari yang tidak diadalui apapun. Iya. Misalnya yaktubu, yadakhulu. Jadi nggak ada kata sebelumnya. Tadi kan misalnya tadi yang contoh sebelumnya ini ada kata sebelumnya, misalnya ada lan, ada lam. Nah, itu nggak ada amil kayak gitu, Pak. Nggak ada
nggak ada Oh, huruf sebelumnya. oke. Nanti contohnya at-thalibu yaktubu. Nah kan yaktubu dia secara default dia marfu doma yaktubu. Jadi bukan yaktuba atau yaktub tapi yaktubu. Oh, maksudnya gitu. Oh. Mm-mm. Tapi Pelajar itu sedang menulis, terjemahannya kan gitu kan. At-thalibu yaktubu. Nah kalau misalnya ini dia dia eh tumben ya atolibnya duluan bukan yang tubuhnya. ya, kalau kemarin kan waktu di Muayasa kita udah ada pendahuluan sih. Kita di bahasa Arab itu kan ada dua jumlah ya, jumlah fi'liyah, jumlah yang didahului oleh fi'il atau kata kerja, dan satu lagi jumlah ismiyah, jumlah yang didahului oleh kata Benda. kata benda. Nah Isim. ini termasuk jumlah ismiyah. At-thalibu mubtada. Nah khobarnya dia jumlah fi'liyah yaktubu. Jadi nggak apa-apa bisa juga. Bahasa Arab seperti memang begitu. Jadi ada dua jumlah. Hmm, hmm. Ya. Lanjut. Oke. Nah, Wa ammal wawu fatakunu alamatul lirraf'i alamatan. fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain fi Hmm. jam'il mudzakkar salim wa fil asma'i khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki Mungkin wa fuka wa zumalin wa zumalin. Dan wazumal. Ya. huruf waw, yang berarti huruf waw, eh, tanda-tanda rofaknya Hmm. ada, Ada dua tempat. ya ada dua tempat, mau diain ya ada dua, yaitu Hmm. pada jamak muzakkar salim Ya, dan contoh. pada Ya, itu Pak. Contohnya dulu Pak, baca Pak. ya ini dia ja'al, sebentar, ja'al mujtahidun. Nah, ya. Di situ ada waw kan, mujtahiduna. Awalnya kan mujtahidun ya, al-mujtahidu. Benar nggak? Mm-mm. Nah, ini yang kita rubah ke jamak muzakkar salim, ditambah waw dan nun. Ja'a al-mujtahiduna. Nah, yang kita lihat tanda wawnya sebagai tanda rofa itu tanda wawnya. Tambahan waw itu kita bilang sebagai tanda rofanya. Oh, tanda rofaknya ini ya. Hmm. Kalau nunnya ini tuh jadi nggak ngefek dia mau nanti dia apa namanya fathah Nah, atau doma. eh, nunnya kan kalau misalnya jamak ya, itu kan bisa waw dan nun, bisa iya dan nun. Makanya kita ngomongnya kalau waw itu tanda rafa buat marfu, sedangkan iya tanda 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 untuk nasab dan majrur. Gitu, Pak. Iya, tapi di nunnya itu kan mesti kita kasih harokat juga tuh. Nah, Iya, harokatnya itu jadi tidak masalah kah? Karena kan udah ada tanda rofaknya di waw iya. ini. Tandanya pasti defaultnya fathah dia, Oh, pasti fathah ya. Hampir semuanya mujtahidun. fathah di belakang-belakangnya. Kalau termas oke. Ya, untuk jamak muzakkar salim ya waw dan nun, nunnya fathah. Hmm. Sedangkan untuk yang tambahan ya dan nun, nunnya kasroh. Kalau Oke. fathah juga muslimina misalnya. Sama Pak, dua-duanya juga fathah. Oh, sama dua-duanya fathah ya. Oke, Hmm. jawab. Oke, jawab. Yang bedaan waw atau nun. Nah, ini sekarang kita ngomongin rofa, tandanya waw. Terus. Ya. Oke. Dan ada isim yang 5 dan pada isim yang 5 yaitu abuka, Bapakmu, wa akhuka, saudaramu, wa hamuka, wahamuki, iparmu, wa hamuki, farmu wa fuka, wa fuka, mulutmu, wa zumalin. dan Zumalin. orang yang mempunyai harta. Hmm, dan orang yang memiliki Nah, itu Pak zumalin. contohnya Pak. Ja'a abuka. Ja'a abuka. Ya. Hmm. Nah, ini Jadi untuk rofa wow. kan. Ja'a abuka. Nanti bisa berubah jadi nasab atau majrur, bisa jadi abaka atau abika. Nanti tergantung
tergantung kalimatnya. Nah, kalau di sini kan kalimatnya sebagai fa'il, sebagai subjek. Maka dia kedudukannya sebagai, karena dia fa'il, dia dia rofa, marfu, ya kan. Nah, tanda marfunya untuk asmaul khamsah adalah dengan waw. Oke. Rofaknya asmaul khamsah itu adalah dengan waw gitu ya? Ya. Untuk yang nasab dan majrur lain. Untuk nasab dia pakai alif, abaka misalnya. Nah, untuk yang majrur pakai ya, abika. Ya. Oh ya, berarti ini kan dia wajib dia rofak sebenarnya lebih karena dia fa'il di sini, dan kalau dia untuk yang isim khamsah ini dia harus menggunakan waw untuk rofaknya. Gitu ya, kalau dia sebagai fa'il. Oke. Wa amal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassah. Dan tanda alif, dan apabila alif tanda rofaknya adalah apa nih, tasniyatil asma'il khassah. Di dalam isim musanna yang menunjukkan dua. Yang dua tapi isim menunjukkan ya. Dua tapi ada khosohnya, ini maksudnya gimana? Khosoh itu maksudnya khusus maksudnya. Tanda yang alif cuma ada di isim musanna, maksudnya musanna muzakkar, khusus untuk isim musanna muzakkar gitu maksudnya. Contohnya ja'a at-talibani, telah datang dua pelajar. Ini muzakkar ya? Iya, muzakkar. Ja'at talibani. Nah ya, ini kan kalau misal aku belum belajar ini kan nangkapnya rofaknya itu dia mestinya kan domah tuh. Nah, domahnya tuh kepikirannya itu di nunnya. Nah, coba mungkin diurutnya. Tadi saya salah, bukan ini sih, bukan muzakkar aja. Yang muannas juga sama pakai alif. Coba mungkin gini aja diurut deh dari awal. Ya, misalnya mufrad laki-laki gimana, Mbak? Kalau misalnya kita kata-katanya ja'a dan tolib. Kalau mufrad laki-laki gimana? Ja'at tolibu. Kalau perempuan? Ja'at tolibatu. Ja'at at-tolibatu, betul. Kalau misalnya musanna muzakkar? Musanna muzakkar. Ini ja'at tolibani. Oke, musanna muannas? Ja'at tolibaini. Tolibatani. Tolibatani. Ya, harus ada teknisnya ya. Terus jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim tadi pakai waw ya. Ja'at tolibuna. Ya. Kemudian jamak muannas salim? Jamak muannas salim belum kan contohnya ja'at tolibina. Ja'at tolibatu. Yang ini, Pak. Kan udah nih. Yang tanda yang doma. Ja'at tolibatu. Iya. Udah, Pak. Oh, itu jamak. Oh iya, itu jamak ya. Jamak muannas salim. Nah. Jamak muannas salim ya. Tapi muannas. Ja'at tolibatu. Oke. Iya. Terus yang jamak taksir? Taksir tadi contohnya apa tadi, Pak ya? Ja'at tullabu. Kan tolib kan bisa jamaknya bisa tolibuna, bisa tullabu. Oh iya, bisa jamak taksir. Ja'at tullabu. Oke. Nah, itu sebentar. Kalau jamak taksir tadi dia rofaknya itu memang di bu-nya ya? Iya, doma. Jadi dia jamak taksir itu kayak mufrad, persis kayak mufrad. Dia kayak mufrad, bukan karena ada alifnya atau apa, karena alifnya itu malah tanda jamaknya ya. Iya. Ya dia. Jamak taksir mah nggak ada pola, Pak, bukan alifnya. Iya benar. Nggak ada ini. Oke. Nggak ada pola ya, benar. Ja'atulabu ya. Berarti itu domahnya. Oke. Ya. Lanjut, Pak. Wa aman nunu?
Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fi al-fi'lil mudhari'i izat izat Iza tasala tosala bihi. izat tosala bihi domiru tasniyah au domiru jam'in au domirul muannasatil mukhatabah. Ya. Eh, dan tandanya nun itu dengan alamat rofaknya ada pada fi'il mudhari iza tasala yang sambung ya Iya. dengan domir eh, dua domir yang Domir dua, betul. sana. Heeh. Ya. Atau domir yang jamak, Domir jamak, betul. kemudian atau domir yang muannas mukhatab perempuan orang kedua Ya, lawan. muannas yang kita ajak bicara ya kan. Nah, ini intinya untuk yang bagian ini kita nyebutnya af'alul khamsah, fiil yang 5. Nah, Oh, contohnya ada at-thalibani yaktubani. Dua pelajar itu sedang menulis, ya kan. Nah, coba Pak Sidik ganti ke domir jamak jadi gimana, Pak? domir jamak. Di sini dia bisa jamak juga ya domir jamak. Ya, ambil aja kata-katanya dari yang tadi, Pak, yang at-thalibani yaktubani jadi Hmm. gimana, Pak? Atau libuna yak oh tar. At-tulabu yak Bisa dua-duanya benar sih, bisa thalibuna, bisa at-tulabu bisa. oh gitu. Hmm. Kalau at-talib apa at-talibuna yaktubu yaktubun. Yaktubu, yaktubuna. Oh Hmm. yaktubuna. Sebentar. Ingatnya pokoknya gini, Pak, At-talibuna kalau yak af'alul khamsah, ingatnya af'alul khamsah fi'il yang 5 itu di belakangnya pasti ada nunnya, Pak. ya nunnya dia sebentar tapi tanpa didahului waw kan? Tergantung kan, berubah-ubah. Bisa ada sebelumnya alif, bisa ya, bisa waw. Nah, kalau Ada misalnya 3. tadi barusan at-talibuna itu kan jamak muzakkar salim. Ya, Terus ininya si fiilnya yaktubuna itu yak pakai waw atau yaktubuna. Iya, yaktubuna. harus pakai waw ya? Iya, yaktubuna. Hmm. Oh, kenapa gitu ya Pak? Dia ngikut si Memang jamak. wajarnya gitu, Pak. Kan kemarin coba kita buka yang Safiranza terakhir ya. Jadi kalau nggak salah tuh terakhir tuh ada bahas mengenai, Belum nah ini. kita belum Ada nih sampai Pak kemarin. Udah kita bahas kemarin. oh Ini udah. ada yang fi'il mudhari wazan fa'ala yaf'ulu. Itu ada 14 kan. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antum antuna, ana nahnu, ya kan. Nah, kita urut ya. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, iya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna, anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antuna taf'alna, ana af'alu, nahnu naf'aluna. Yang Oke. af'alul khamsah ini yang ini nih Pak, yang huma Pak, yaf'alani, Mm-mm. Tadi yang jamaknya ini kan yaf'aluna ini. yaf'aluna, Yaktubuna berarti ini ya. ya yaktubuna. Bisa juga taktubuna kalau kita ngomong orang yang kedua, Mukhatab. taktubuna. Hmm. Nah, ini kalau di tasrif yang kataba gimana Pak? Yaktubu Pak. Maksudnya gimana? Yaktubu, enggak, kalau kita taruh gimana? Yaktubu, Oh, oke. Yaktubu, yaktub, yaktuban, yaktubani, ya yaktubani yang tadi ya yaktubani, hmm, yaktubuna, yaktubuna, yaktubu. taktubu, Oh ya ini ada tanya uh, taktubu, terus ini sama tadi eh, taktubuna,
Taktubani. taktubani. Yang hunna. Yaktubna. Yaktubna. Betul. Terus. Yaktubna terus anta. Taktubu. Taktubu. Betul. Taktubani. Betul. Terus. Taktubuna. Betul. Terus. Taktubina. Taktubani. Ya. Taktubna. Terus. Aktub. Naktubu. Nah, afalul khamsah yang ini nih, Pak. Yaktubani, yaktubuna, taktubani, kemudian taktubuna, itu udah 4 kan. Nah, terakhir taktubina. Gitu. Jadi tanda sebelum numnya ada alif, ya kan, yaktubani, kemudian waw, yaktubuna, taktubani, taktubuna, waw juga, kemudian ya, taktubina. Gitu. Nah, ini adanya di ya, ada di, kita buka lagi ya yang ini. Nah, ini. Wa aman nun fatakunu alamatan liraf'i fi fi'il mudhari idza tasala bi dhamiru tasniyah. Tasniyah berarti kan yaktubani, bisa yaktubani, bisa taktubani, ya kan, tergantung dia domirnya dia mukhatab apa ghaib atau mukhatab, benar nggak? Ya kan? Kalau yang ghaib berarti yaktubani, dia 2 orang sedang menulis, ya kan? Tapi kalau 2 orang sedang menulisnya perempuan bukan yaktubani ya? Taktubani, ya. Mirip sama itu ya? Sama mukhatab yang laki-laki. Mirip. Iya memang. Makanya mesti hafal 14 itu mesti hafal. Nah, ini berarti kan ya, untuk yang ini ya, untuk ya kita urut aja pokoknya af'alul khamsah untuk yang domir tasniyah atau domir jamik atau domir jam'in atau domir muannatsil mukhatabah, berarti kan ada 5 ya. Berarti yaktubani 1, ya kan, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Bener nggak? Ada 5. Ya. Ya kan? Nah, coba Pak, afalul khamsah dari kata yang lain, misalnya nasoro deh. Nasoro yang suruh. Nah, afalul khamsahnya apa aja? Nasoro itu kita berarti mulai dari si wa dulu. Wa enggak ya? Enggak masuk ya? Iya. Nasoro yang suruh. Yang suruh itu wa kan? Salah. Yang suruh 1. Nih balik ke sini nih, ntar. Balik ke sini nih. Firanda. Huma. Huma dulu dong saya. Iya, huma dulu. Nasoro ya. Nasoro yang suruh. Yang soroni. Yang suruh, yang suroni. Yang suroni, yang suruna. Ya. Yang surani. Tansuru. Oh Iyanya iya belum. juga ya. Oh iya. Tansurani. Terus antum anti kan? Ya. Tansuruna. Tansurina, betul. Tansurani. Tansuroni. Kok kayak Tansuroni ada banyak sih, tadi juga udah rasa. Iya, memang ini Bang. Ya udah baca lu nanti aku jelasin lagi. Terus Tansurna. Terus Ansuru, oke. Nah, yang afalul khamsah kan ini kan? Huma ya. Yansuroni. Yansuruna.
tansuroni, Ya, tansurani. terus juga Tansuruna. tansuroni, tansuruna, tansurina. Nah, yang hati-hati di sini nih Pak. Yang ini nih, taf'alani huma, ya kan? Huma Mana? eh, yang muannas Mm-mm. sama ini sama nih, sama antuma. Kalau ini kan goib ya, humanya ya. Dia perempuan, dia dua perempuan. Mm. Misalnya tadi yang suruh kan, Mm. tansuroni. Nah, ini sama dengan yang antuma laki-laki. Mukhatab tapi laki-laki. Mukhatab tapi laki-laki. Sama juga ini taf'alu. Taf'alu ini dia perempuan, goib kan. Nah, ini sama dengan taf'alu mukhatab laki-laki. Jadi nanti kita ngebedainnya tergantung konteks kalimatnya, Pak. Gitu. Oh, makanya itu saksi itu kalau untuk satu laki-laki, dua perempuan ya. Hmm. Ya, intinya harus lihat konteksnya. Mana lagi yang mirip nih? Antuma tuh, antumanya sama tuh. Antuma, antuma Antumanya taf'alan yang ya kan? antuma tapi muannas. Ya, ini kan antuma sama nih, huma. Huma yang perempuan sama antuma laki-laki sama, ya kan? Iya, Hmm. antumanya perempuan juga sama kan? Nah, untuk yang perempuan juga sama, betul. Iya. Nah, ini yang perempuan nih. Perempuan juga menarik nih. Yang orang ketiga, yang goib sama orang yang kedua sama ya, Mm-mm. ya kan? Iya, memang seperti itu, Pak. Taf- Makanya mesti kita lihat konteks kalimatnya, Mm. ya kan? Nah, untuk yang anti lebih nggak nyambung lagi nih. Taf'alina, berarti tansuroni ya kan? Tansurina. Nah, intinya mesti hafal sih ini. 14 ini mesti hafal dan kita mesti teliti ini yang mirip-mirip mana, Iya, iya, ya kan? harus sering-sering Taf'alu ini sama, ya dengar kan? Taf'alan ini sama, GPA-nya. ada 3, ya kan? Kemudian ya taf'aluna ada 3, taf'alu ada 2, ya kan? Mm-mm. Nah, untuk yang asmaul khamsah, yang ini tadi yaf'aluna, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, sama taf'alina. Nah ini kita mesti ngerti dulu untuk yang af'alul khamsah ini ada 5 tadi kan, bentuknya yang Mm-mm. tadi ada 5. Nanti kalau itu marfu dia atau rofa. Nah, nanti kalau dia nasab atau jazam berubah nanti. Nunnya hilang gitu. Nanti kita Hmm. Nunnya doang yang hilang ya, tapi nunnya ya-nya doang yang tetap. hilang. Nah, betul. Mm. Nah, tapi kalau yang sekarang kita pelajari ini kan masih kedudukannya sebagai fa'il, makanya masih muncul nih. Misalnya tadi contohnya at-thalibani yaktubani. Nah, nanti di bawah pas kita belajar mengenai nasab atau majrur nanti hilang, Pak. Nanti kita lihat contohnya. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Tinggal 12 menit lagi. oke. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu Al- al-alifu wal kasratu wal ya'u wa hasbun nuni dan Wahasbun nun ya. hasbun nun Ya, hasbun nun ya. dan Terjemahin dulu, Pak. untuk kenapa? Ya, terus. Dan untuk nasab ada 5 tanda, Ya. yaitu satu fathah, kemudian ada alif, kemudian ada kasrah, kemudian ada ya, dan ada hasbun, nun yang dihapus. Nun yang dibuang atau Oh dihapus ya, ya. ya nun yang dibuang. Oke, contohnya di yang mana nih Pak? Belum. Oh Kita belum belum ya. bahas. Nah, Fa amma fathatu, apabila fathah, fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi. Ada tiga tanda untuk nasabnya, yaitu fil ismil mufrad, pada isim yang mufrad, isim ya. tunggal, wa jam'it taksiri, dan jamak taksir, ini belum zakar berarti ya,
Hmm. Muannas juga pasti masuk juga ya, jamak muannas taksir. Jamak taksir muannas, Pak. Oh, jamak taksir Jamak muannas. taksir itu Oh, bisa ditolaknya. bisa bisa muzakkar, bisa muannas tergantung ininya, tergantung katanya. Oh iya. Biasanya kalau yang kata benda dia muannas. Hmm. Tapi kalau yang apa namanya, yang akil, yang berakal, nah itu tergantung mufradnya. Kalau mufradnya dia muzakkar, berarti jamak taksirnya yang muzakkar. Oh gitu. Oke, Ya. oke. Kemudian wal fi'li mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Kemudian adalah fi'il mudhari yang kemasukan nasab tapi tidak didahului eh tapi tidak sambung dengan apapun di akhirnya. Iya. Oke. Ini udah ada contohnya, Pak. Silakan Pak, baca Pak. Contohnya, afada Bentar. Afada al-muallimu at-talibu. atau liba. Oh, at-taliba. Mu'allim, Oh, maksudnya pengajar itu bermanfaat untuk muridnya. Terjemahan seperti itu ya. gimana gimana? Mu'allim, maksudnya Pengajar pengajar. itu, Pengajar itu bermanfaat untuk muridnya. pada Oh ya, jadi dia di sini nasabnya karena dia Nah, sebagai itu sebagai maf'ulun bih. Nah, itu at-taliba. At-taliba itu fathah kan, karena sebagai maf'ulun bih. karena sebagai maf'ulun bih Hmm. dia fathah. Nah, kita ngomongin yang pertama tuh, yang tanda pertama untuk yang isim mufrad. At-talibu itu isim mufrad, tanda nasabnya dengan fathah atau liba. Oh, di sini cuma dia bilang isi mufrad aja ya. Ya, Tapi tidak dijelaskan dia di posisi sebagai maf'ulun bih. belum. Nanti di bab-bab berikutnya. Oh, iya iya. Di bab ini dia cuma jelasin eh, ini contoh untuk yang isim mufrad apa gitu ya. Apa ada mu'alimu atau libana atau leba ini nasab untuk yang isim mufrad gitu. Hmm. Tapi nanti kita belajar kalau ini kenapa dia nasab, karena dia sebagai maf'ulun bih. Oh. Ada nanti untuk bab-bab berikutnya. Ya udah, berarti yang selanjutnya adalah contoh untuk jamak taksir ya ini Tuh, afadal muallimu atau atulaba. Abdullah, betul. Atulaba. Oh ya ya akar. Ya, Oke, kemudian ini fi'il mudhari yang tidak oke. Ini fi'il mudhari'nya yang tidak disambung dengan apa-apa ya. nah ini Dan enggak gitu caranya, Mbak. Ini fiil mudhari yang kemasukan amil nasab. oh Nah, ke tapi masuk ya ya tapi ya. Iza akhirannya, dakhala maksudnya alai. setelah ba itu nggak ada huruf apapun. Karena nanti kan ada namanya misalnya huruf takkid misalnya, yaktubanna misalnya. Nah ini kosong gitu, dia nggak ada. Dia habis yaktubu ini ya udah nggak ada tambahan apapun. Tapi didahului oleh amil lan. Makanya berubah dari yaktubu jadi yaktuba. Yaktuba itu nasab berarti. Oh, oke. Berarti ini yang berubahnya itu adalah si fi'il mudhari'nya ini ya. Ya, dari yaktubu jadi Oh, yaktuba, lan yaktuba. oke. Lan yaktuba at-talibu. Nah, at-talibnya jadi domah apa Fa'il, tetap? Heeh. fa'il. Karena dia fa'ilah at-taliba. Ya, At-talibu, sorry. atau ibu betul. Lan yaktuba at-talibu. Oh, oke. Cek, Pak, boleh tadi naik ke contoh yang pakai lan juga nggak? Itu dia tapi doma, nggak kita ganti. Nah Yang ini doma lan nu'jiz lan nu'jizallah lan nu'jizallah ya. Dia berarti iya, ini emang dia oke dia dia amil nasab, dia lan itu amil nasab. Jadi kata setelah lan pasti fiil mudorinya berubah menjadi nasab atau fathah. Ya. Wa amal alifu, ya Pak Sidik.
Sepertinya terputus ya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak Sidik ya dan semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.